Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan ada Fitri Holifatul Ajijah, Dina Ali Hoirudin, Desti Rahmasa Putri, serta Muhammad Rasparizki. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai interest group atau kelompok kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Iqman Nur Rahman, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori-Teori Ilmu Politik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Holifatul Ajijah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kelompok kepentingan. Ya, kelompok kepentingan adalah suatu atau sebuah organisasi untuk membujuk pemimpin terpilih, pejabat administratif, hakim, dan yang lainnya untuk membuat dan menerapkan hukum dan kebijakan sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Pada abad ke-19, para ilmuwan makin merasa kehilangan sesuatu karena fokus mereka hanya pada hukum, hak konstitusi, dan lembaga. Akhirnya, secara perlahan, para ilmuwan menyadari hal yang paling penting dalam kegiatan politik bukanlah soal akhir pemilu, tapi tentang memahami beberapa hal dalam politik. Ya, di sini juga keperluan yang telah disusun dan diatur dalam suatu kesatuan dapat lebih berpengaruh daripada sejumlah besar warga yang tidak diatur dalam suatu kesatuan. Di sini juga ada beberapa dari mereka menggunakan teknik untuk mempengaruhi anggota kongresnya dan untuk menghasilkan suara bagi pembuat undang-undang. Kelompok-kelompok peminat dapat didasari dalam beberapa cara. Yang paling berguna adalah menggolongkan mereka secara deskriptif berdasarkan minat yang mereka kejar. Berbagai kelompok peminat. Yang pertama itu serikat pekerja seperti serikat buruh dan serikat pekerja mobil. Yang dimana berbagai kelompok kepentingan umum, serikat buruh dan organisasi bisnis ingin agar kita percaya bahwa mereka adalah pejuang perang yang tidak mementingkan diri demi kebaikan umum. Mereka biasanya membuat keputusan-keputusan yang khusus bermanfaat bagi anggotanya. Yang kedua itu, banyak warga tampaknya menanggapi ancaman itu dengan bergabung dengan NRA. Yang ketiga itu, kelompok minat berdasarkan usia kurang umum, tapi sekarang tegas membela kepentingan lansia di Amerika Serikat. Demikian pula dana perlindungan anak-anak untuk mendorong minat anak-anak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Iqman Nur Rahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teori-Teori Ilmu Politik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dina Alia Hoirudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang ada beberapa pendekatan kelompok kepentingan. Yang pertama itu adalah melobi. Kapanpun kelompok kepentingan berkomunikasi pada pejabat pemerintah, memang butuh adanya pelobian. Kelompok kepentingan dapat memberikan pengaruh besar dengan melobi, di mana dengan cara melobi bisa dapat memberikan informasi kritis yang merupakan sebagai sumbernya dan kekuatannya. Yang kedua itu ada mempengaruhi opini publik. Di dalam sistem demokrasi, lebih mudah bagi kelompok kepentingan untuk membujuk atau menunjuk seseorang legislator atau pejabat lembaga jika opini publik ada di pihaknya. Upaya kelompok kepentingan sendiri dalam mempengaruhi opini publik sering terjadi ketika proposal sedang dipertimbangkan yang akan merugikan kepentingan kelompok itu sendiri. Yang ketiga itu adalah mempengaruhi anggota grup. Kelompok kepentingan dengan keanggotaan besar dapat menggunakan kekuasaan tambahan dengan meminta dukungan aktif dari anggotanya. Sebagian besar kelompok kepentingan menerbitkan semacam buletin untuk berkomunikasi dengan anggotanya sendiri. Keempat itu membuat kontribusi kampanye. Biasanya di dalam balasan hukum yang
ketat, kelompok kepentingan dapat mempengaruhi pemerintah dengan berkontribusi pada kampanye pilihan. Ada dua cara untuk melihat hubungan kontribusi kampanye. Yang pertama itu ada model pengaruh legislatif, dan yang kedua itu adalah model pengaruh elektoral, di mana sudah dijelaskan bahwa para kandidat secara jelas mengungkapkan posisi mereka tentang isu-isu penting. Dan yang terakhir itu ada demonstrasi dan pemupukan. Demonstrasi dan pemupukan digunakan sebagai pernyataan politik. Demonstrasi sendiri memang paling lazim dalam sistem politik yang tidak sepenuhnya demokratis, yaitu di mana sektor-sektor masyarakat tidak memiliki akses yang sama dalam sistem politik maupun totaliternya. Teori kerugian dalam litigasi kelompok kepentingan. Menurut Richard Kortner, di mana ia menyatakan bahwa kelompok kepentingan sendiri beralih ke litigasi di mana sebagai strategi untuk mencapai tujuan kelompok mereka, baik untuk secara sementara ataupun secara permanen. Teori kerugian menganalisis data tentang kekayaan, tujuan, dan strategi kelompok untuk menunjukkan bahwa tidak hanya kelompok kepentingan saja yang dirugikan secara politik, tetapi ada juga kelompok mencari keuntungan yang menggunakan litigasi lebih baik daripada kelompok kepentingan publik. Selanjutnya itu ada demonstrasi. Demonstrasi yang dimulai sebagai bentuk aktivitas kelompok kepentingan oleh organisasi hak asasi manusia berubah menjadi revolusi damai yang menggemparkan dunia dengan menggulingkan rejim totaliter. Demonstrasi bisa menjadi kekerasan, menghasilkan perkelahian dan lemparan batu. Demonstrasi dan taktik merupakan pilihan kelompok dengan sedikit keyakinan bahwa mereka akan berhasil melalui upaya logi yang lebih konversional. Contohnya itu kayak Amerika Selatan yang seringkali kehilangan haknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iqman Nurrahman MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori-Teori Ilmu Politik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desti Rahma Saputri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kekuatan kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan yang beroperasi dalam masyarakat yang sama, biasanya tunduk pada hukum yang sama dan memiliki akses ke media massa yang sama untuk berkomunikasi dengan warga dan pejabat. Di suatu wilayah, baik negara ataupun daerah, biasanya berdiri beberapa kelompok kepentingan, dan kelompok kepentingan ini tunduk terhadap hukum yang berlaku di tempat tersebut dan mempunyai hak yang sama untuk mengakses media massa untuk dapat berkomunikasi dengan warga dan pejabat setempat. Walaupun memiliki hak dan kewajiban yang sama, ada beberapa kelompok kepentingan yang menonjol pastinya. Nah, artinya kelompok kepentingan tersebut lebih kuat atau lebih berpengaruh. Nah, ada beberapa faktor yang menjadikan kelompok kepentingan tersebut lebih kuat atau lebih berpengaruh dari kelompok kepentingan lainnya. Yang pertama, ada ukuran. Nah, besar kecilnya suatu keanggotaan dari kelompok kepentingan tersebut menentukan seberapa kuat dan seberapa berpengaruhnya gitu. Semakin besar keanggotaan dari kelompok kepentingan, maka akan semakin kuat dan semakin berpengaruh di dalam masyarakat. Lalu ada faktor yang kedua, yaitu persatuan. Persatuan artinya tidak terpecah belah. Dalam kelompok kepentingan sendiri pastilah memiliki visi dan misi yang sama. Nah, dalam menjalankan visi dan misi yang sama pasti ada pandangan untuk mencapainya kan. Nah, untuk mencapainya itu harus memiliki pandangan yang sama. Tapi jika dalam suatu kelompok kepentingan itu memiliki perbedaan pandangan, maka kelompok kepentingan tersebut akan hancur sebesar apapun kelompok itu. Nah, faktor yang ketiga ada kepemimpinan. Pemimpin yang efektif membuat perbedaan. Artinya pemimpin yang dibutuhkan dalam kelompok kepentingan harus dapat menciptakan gagasan-gagasan baru. Lalu, pemimpin yang baik harus membujuk publik, artinya dapat mempengaruhi opini publik terhadap kelompok kepentingan tersebut gitu. Terus dapat berkomunikasi secara efektif dengan pejabat terpilih, artinya pemimpin yang baik itu dapat menjalin hubungan dengan pejabat pemerintah yang dituju, lalu menyampaikan aspirasi dan tujuan dari kelompok kepentingan tersebut. Lalu faktor yang selanjutnya ada status sosial atau tingkatan sosial. Nah, semakin banyak keunggulan-keunggulan yang ditonjolkan oleh kelompok kepentingan ini, maka opini publik pun banyak opini publik yang baik terhadap kelompok tersebut, menjadikan kelompok tersebut akhirnya memiliki status sosial atau tingkatan sosial yang tinggi di masyarakat
karena lebih dipercaya. Nah, faktor yang selanjutnya ada kekayaan. Kekayaan dapat berkontribusi pada pengaruh kelompok dalam beberapa cara. Sebuah kelompok dengan pembendaharaan yang lebih tinggi dapat memunculkan acara-acara yang besar sehingga dapat mempengaruhi opini publik bahwa kelompok ini lebih mumpuni daripada kelompok yang lain karena memiliki kekayaan yang lebih besar gitu. Sehingga dengan kekayaan ini pula dapat membeli layanan hukum yang mahal gitu tuh si kelompok kepentingan ini gitu, sehingga menghasilkan kekuatan lebih di masyarakat. Lalu ada lokasi ekonomi strategis. Nah, ini biasanya lebih kepada kelompok kepentingan berbau bisnis atau serikat pekerja. Dari kelompok kepentingan yang berbau bisnis atau serikat pekerja ini semakin kelompok tersebut bisa mempengaruhi atau bisa mengontrol suatu sumber daya ekonomi, maka akan semakin dianggap kuat dari yang lain gitu. Maka kelompok kepentingan ini harus bisa memegang kendali terhadap sumber daya ekonomi agar dianggap lebih berpengaruh dan lebih kuat. Lalu ada faktor konsentrasi geografis. Beberapa kelompok kepentingan itu kan berdiri ada di cuman beberapa daerah atau di beberapa negara. Nah, itu kan maksudnya masih kecil. Nah, kalau misalnya ingin dianggap lebih kuat atau lebih berpengaruh, maka kelompok kepentingan ini harus bisa menyebarluaskan kelompok kepentingannya di berbagai daerah, di berbagai tempat, bahkan di berbagai negara. Contohnya sendiri ada misalnya asosiasi kedokteran. Nah, asosiasi kedokteran ini kan maksudnya dokter itu bukan hanya ada di satu negara, bukan hanya ada di Indonesia saja. Maksudnya dokter itu ada di berbagai negara dan akhirnya membentuk asosiasi sehingga itu asosiasi dari berbagai negara yang akhirnya dianggap lebih kuat dan lebih berpengaruh. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Iqman Nur Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah Teori-Teori Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai interest group atau kelompok kepentingan. Jadi bagaimana sih kelompok kepentingan itu dibentuk? Ada beberapa pandangan diantaranya. Ada pandangan pluralitas, ada pandangan elit, serta ada pandangan rasional. Yang pertama adalah pandangan pluralitas. Pluralitas sendiri bisa diartikan sebagai kategori yang berjumlah satu atau dua bahkan lebih. Mungkin bisa disebut juga sebagai beragam. Jadi kaum pluralitas ini percaya bahwasannya pada masyarakat tidak hanya satu atau dua pusat kekuasaan, namun banyak kekuasaan diantaranya. Jadi pada pandangan pluralitas ini memandang bahwasannya kekuasaan politik itu tidak sepatutnya melulu di tangan para elektorat atau para elit politik. Jadi tersebar ke segenap kalangan masyarakat. Dari sumber lain juga disebutkan bahwasanya perspektif ini bahwasanya seharusnya kekuasaan politik tersebar dalam kalangan masyarakat ini juga perspektif tersebut menjadi sebuah representasi sejati daripada demokrasi yang ada indikasinya bahwasannya setiap orang memiliki hak yang sama, seperti hak untuk berkomunikasi, hak untuk berbicara, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berkelompok, hak untuk berorganisasi, serta hak untuk menggalang kekuatannya sendiri secara teratur. Kaum pluralis ini berpendapat setiap kepentingan yang dimuat dapat menjadi kekuatan yang terorganisir dan efektif. Mungkin bisa dianalogikan seperti pada daerah A ada kelompok kepentingan yang menaungi aspirasi tuntutan dari masyarakat kelas rendah. Lalu ada di daerah B pun sama, ada kelompok kepentingan yang menaungi tuntutan aspirasi dari masyarakat kelas rendah, dan di berbagai daerah lainnya. Jadi kuantitas daripada kelompok kepentingan tersebut menjadi kekuatan yang terorganisir dan dianggap efektif untuk dibawanya aspirasi tersebut kepada pusat. Lalu yang kedua ada pandangan elit. Kalau tadi di pandangan pluralis itu diyakini bahwasannya pusat kekuasaan itu tidak hanya pada satu dua pusat kekuasaan, namun banyak pusat kekuasaan. Nah, kalau di pandangan elit ini
diartikan dimensi kekuasaan dimanapun akan melahirkan kekuatan kecil sebagai kelompok penentu atau pengarah berjalannya kelompok kepentingan tersebut. Jadi segala aktivitas kelompok kepentingan itu membutuhkan sumber daya material atau finansial yang kuat, yang tidak sedikit agar dapat terus bertahan dan berjalannya kelompok kepentingan tersebut. Dalam bukunya dijelaskan para pemilik dana finansial yang kuat itu seperti para pemimpin perusahaan, pejabat politik, dan para penguasa institusi militer. Sementara bagi para masyarakat kelas rendah dianggap mungkin kurang mampu untuk membentuk suatu kelompok kepentingan yang kuat karena tidak memiliki atau bukan tidak memiliki, dianggap memiliki sumber daya yang terbatas atau kurang untuk membentuk suatu kelompok kepentingan yang kuat. Jadi ketimpangan sosial ini, bahwasanya masyarakat kelas rendah itu dianggap tidak bisa mencapai kekuasaan, tidak bisa memiliki pusat kekuasaan karena pusat kekuasaan hanya bisa dimiliki oleh para petinggi perusahaan atau yang telah disebutkan tadi. Jadi ketimpangan sosial tersebut yang terus menegaskan adanya kelemahan daripada visi pandangan pluralis daripada sisi pandangan elit ini. Lalu yang terakhir ada pandangan rasional. Dalam bukunya dalam buku logika aksi kolektifnya Mancur Olson Jr. disebutkan individu yang rasional dalam mementingkan diri sendiri tidak akan bertindak untuk mencapai kepentingan bersama atau kelompok mereka. Jadi kesimpulan tersebut tuh ditolak oleh kaum pluralisme dan elitisme, di mana merusak kepercayaan pluralis bahwasanya orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama secara otomatis akan membentuk kelompok kepentingan untuk mengejar tujuan bersamanya, dan merusak asumsi elit di mana bahwasanya anggota elit kekuasaan akan bekerja untuk kepentingan bersama mereka dalam masyarakat yang berkuasa. Lalu dalam bukunya juga diajukan sebuah statement atau pertanyaan yang menggantung, di mana ada sebuah kelompok kepentingan yang menawarkan pada sebuah keluarga, di mana kelompok kepentingan itu membawa sebuah harapan, membawa sebuah pencapaian. Mereka akan melobi-lobi Komisi Layanan Umum untuk merendahkan tarif listrik serta gas alam. Jadi mereka disuruh membayar sebesar $25 untuk menghemat $350 dalam setahunnya. Jadi pada hal ini itu dikembalikan lagi pada rasionalitas atau pilihan individu masing-masingnya. Bagaimana mau memilih atau tidaknya atau bergabungnya pada kelompok kepentingan tersebut. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kami mohon maaf jika ada pengucapan kata-kata yang salah maupun pemaparan materi yang keliru. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.